Pemirsa, pasca insiden fatal kecelakaan kerja yang menewaskan seorang sopir truk molen di Kampung Yuhan Asa, Kabupaten Kutai Barat, persoalan serius justru belum berakhir. Tragedi ini tidak hanya menyisakan duka, tapi juga memunculkan dampak lanjut yang mengancam lingkungan dan keselamatan warga sekitar. Ironisnya, tumpahan oli dan solar dari truk molen yang hingga kini belum dievakuasi diduga kuat mencemari Sungai Jagat, sumber utama air bersih bagi masyarakat Kampung Yuhan Asa. Warga resah, sementara penanganan dinilai lamban dan belum terlihat kejelasan tanggung jawab dari kontraktor pelaksana maupun langkah tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Untuk memastikan kondisi di lapangan, tim trek peristiwa melakukan penelusuran langsung ke lokasi kejadian dan menggali keterangan dari warga setempat. Berikut laporan selengkapnya. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Minggu dini hari 20 Desember tahun 2025 lalu sekitar pukul 2 WITA. Sebuah truk molen roda 10 pengangkut luluh semencor proyek rekonstruksi Jalan Linggang Melapeh, Juhan Asa, terbalik dan tercebur ke Sungai Jagan saat melintas di jembatan Kampung Juhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok. Dalam kecelakaan kerja itu, sopir truk dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terjepit dan terendam air di dalam kabin. Namun pasca insiden tersebut, hingga saat ini bangkai truk molen itu belum juga dievakuasi oleh pihak kontraktor pelaksana proyek. Kadri Ketua RT 4 Kampung Juhan Asa menyebut, sejak insiden terjadi, tidak terlihat adanya upaya nyata dari kontraktor untuk melakukan evakuasi. Akibatnya, warga terpaksa membeli air bersih dari luar kampung demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab tumpahan oli dan bahan bakar solar yang bocor dari truk diduga mencemari Sungai Jagan. Baik, Pak Kandri, ini gimana Pak terkait tentang evakuasi mobil yang ini sampai saat ini gimana sih tanggapan dari pihak perusahaan? Sampai sekarang belum ada konfirmasi dari pihak perusahaan terkait dengan mobil mixer atau molen ini yang pada kejadian yang dari bulan 12 kemarin sampai sekarang ini masih terbengkalai gini, belum ada tanda-tanda ada evakuasi. Itu kita tidak tahu apa halangannya atau ada masalahnya. Yang nyata ya kondisinya di lapangan lihat sendiri, inilah keadaannya. Baik Pak, jadi Pak terkait ini katanya ada informasi bahwa air sungai ini kalau boleh tahu Pak, apa nama sungai apa ini Pak? Ini Sungai Jagat. Oh, Sungai Jagat. Ini kalau sungai ini sering nggak dipakai oleh masyarakat Pak? Ini sangat di hari-hari dipakai oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Inilah hari-hari sampai dari sini itu kan ada permandian di hilir itu ada sanyo orang sampai ke hilir sana. Ada sanyo orang ini dipakai masyarakat. Oh, jadi sungai ini memang sebagai tempat masyarakat untuk dipakai masyarakat ya Pak ya? Iya, dipakai masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat sendiri bertanya gimana Pak itu, karena itu pencemaran lingkungan. Terus kalau mandi airnya dikonsumsi tidak bagus karena terkait oleh mobilnya itu pencemaran minyaknya itu solarnya itu. Itu Pak. Oh, jadi dalam mobil ini memang keluar semua aja Pak ya, minyak dari mobil tersebut ya Pak ya? Iya, keluar semua. Makanya rasa airnya agak aneh, agak beda. Agak beda ya. Jadi dia sudah tercemar dengan minyak itu tadi. Oh, siap. Minyak solarnya. Nah, baik Pak, terkait ini jadi sampai sekarang air ini tetap masih dipakai masyarakat atau seperti apa Pak sekarang ini? Sebagian masyarakat karena bagian di hilir sana nggak bisa mengkonsumsi, kalau bagian ke ulu sana ya bisa. Kebanyakan masyarakat itu beli air, itu banyak yang beli air. Senada dengan Kadri Ketua RT 4, Julianus Tony, mantan petinggi Kampung Juhan Asa, menyatakan keberatan keras. Menurutnya, air sungai kini tidak lagi layak dikonsumsi dan berpotensi membahayakan kesehatan warga apabila truk tersebut terus dibiarkan tanpa evakuasi. Baik Pak, terkait ini Pak, berapa informasi yang kami dapati bahwa ada keluhan nih Pak, berapa masyarakat dari Juhan Asa Pak, boleh terkait bahwanya ada pencemaran di daerah sungai Pak, boleh dijelaskan Pak terkait itu Pak? Ya, memang dengan belum dievakuasinya ini truk molen, jangankan orang lain, saya sendiri cabut dari sungai ini ada itu tempat mesin sanyo saya kan di situ kan, saya sudah cabut semua itu kan mulai dari hari kejadian itu. Jadi ya karena saya pikir kan jelas ada oli yang keluar, terus solar ya kan. Kan otomatis siapa yang mau minum solar, siapa yang mau minum oli itu. Nah, jadi ya karena kita kan
nggak tahan yang konsumsi yang begitu, ya saya cabut langsung. Ada buktinya itu, sinyal saya di situ. Saya sendiri yang cabut, enggaknya orang lain. Nah, jadi ya kita betul-betul sangat keberatan kan. Dari sini kan hampir mayoritas warga ini memakai ini air sungai ini namanya Sungai Jagat. Oh, Sungai Jagat Pak ya. Ini Sungai Jagat, dia nanti ketemunya di Tincalit. Jadi sepanjang sungai ini ya tercemar. Yang saya takutkan itu kan ada campuran kimia, ya kan? Semen itu ada campuran kimia. Kalau kita minum ya siapa yang mau mati? Ini pemandian kami dari zaman dulu itu jalan kami, jalan setapak dari Lamin sana kan turun ke sini. Nah di sini memang pemandian kami. Situasi ini memunculkan sorotan tajam terhadap tanggung jawab kontraktor. Selain aspek keselamatan kerja yang berujung pada korban jiwa, persoalan pencemaran lingkungan kini menjadi beban yang harus ditanggung masyarakat. Tidak hanya mempersoalkan lambannya evakuasi truk dari sungai, Julianus Tony, mantan petinggi Kampung Johan Asa, turut menyayangkan pelaksanaan proyek yang dinilai menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan existing dalam kampung sebelumnya dalam kondisi baik. Truk molen ini kan harusnya tidak beroperasi di jalan kita ini, jalan kampung. Ini kemampuan aspal ini kan zamannya saya sendiri yang minta ton ngaspal ini kan. Kemampuannya ini 8 ton, tapi dipakai oleh truk molen ini kan 7 ton kosongan. Nah ini 7 ton kosongan ditambah material berarti 12 ton. Jadi jalannya rusak. Jalannya rusak betul itu, nggak ada istilahnya di depan Lamin itu juga rusak. Di depan Lamin rumah saya itu rusak itu, nggak ada perbaikan. Jadi proyek ini betul-betul seperti nggak ada tanggung jawab. Boleh dikata ya misprosedural karena ini mobil ini nggak layak jalan di jalan kita ini. Kasus ini diharapkan tidak berhenti sebagai musibah semata, tetapi menjadi pelajaran serius agar proyek infrastruktur tidak mengorbankan nyawa manusia dan kelestarian lingkungan dan kerusakan infrastruktur dalam kampung. Dari Kutai Barat, Ivan, Trek Peristiwa, melaporkan untuk Anda.